memulai mengerjakan penilaian kinerja dari PMM. Mula-mula dari Google kita ketik PMM. Ya, seperti biasanya, masuk, kita pilih kemdikbud.go.id, lalu buka PMM. Jangan lupa masuknya dengan email akun belajar ID kita. Kali ini saya gunakan, ini akan muncul menu seperti ini. Jangan lupa kita pilih pengelolaan kinerja. Ada menu-menu seperti ini. Mulai perencanaan kinerja, kita klik mulai. Di sini akan muncul data dari diri kita. Lalu jangan lupa kita cek kalau semua sudah benar, kita klik data sudah sesuai. Kita dipastikan lagi apakah data diri Anda sudah benar. Jika sudah benar, maka kita pilih yang data sudah sesuai. Pada perencanaan kinerja, ini akan muncul sesuai dengan raport pendidikan sekolah kita. Nah, ada beberapa menu di mana ini adalah menu-menu yang harus kita perbaiki pada tahun ini. Nah, kita bisa memilihnya, salah satunya ini saya coba yang penerapan disiplin positif. Kita setelah klik akan muncul biru, kita pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini akan muncul rencana hasil kerja kita beserta poin-poinnya. Poin minimalnya adalah 32 poin per semester. Ini untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, bisa didiskusikan kembali. Ya. Ini untuk rencana hasil kerja dari disiplin positif tadi apa saja kita pilih. Ini ada banyak poin-poinnya. Ada yang 4 poin, 6 poin, nah, sampai ada yang 36 poin. Nah, kita lihat pada disiplin positif. Misalnya kita akan memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Nah, ini kita berarti ikut kegiatan seminar. Nanti bukti fisiknya biasanya adalah sertifikat ya. Ini poinnya adalah 4. Oke, kita klik satu kegiatan. Lalu ke tugas. Tambahkan kegiatan lagi ya. Kita klik rencana hasil kerja berikutnya. Kita cari lagi. Misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas. Ini seperti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pengawas dan lain-lainnya. Kita ambil satu. Oke, ini sudah muncul lagi satu kegiatan target. Nah, misalnya kita mau ngambil dua kegiatan, ini bisa kita ambil 2, maka nanti poin yang akan didapat dari meningkatnya kompetensi melalui peran peserta coaching atau mentoring ini, maka nilai Anda akan 8 poin. Lalu kita tambahkan yang berikutnya, rencana kerja berikutnya. Kita meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Atau melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Meningkatkan kompetensi peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Kita coba isi ini ya. Oke. Maka poin kita sudah 6. Kita naik lagi. Nah, yang untuk
dari beberapa poin tadi kita sudah total poin yang sudah kita kumpulkan adalah 18 kurang 14 poin lagi. Misalnya kita mau menambah untuk sertifikat yang kita mengikuti webinar dan lain sebagainya, kita bisa menambahkan di sini. Kita misalkan mau menambahkan untuk sertifikatnya adalah 2 atau 3 pun juga bisa. Kalau seandainya 3, maka poin kita sudah 12. Nah, tinggal kurang 6 poin lagi. Kita mau menambahkan di dimensi yang mana? Kita bisa nambahkan di sini. Coba kita rencana hasil kerja berikutnya. Sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini ya, kita coba ini. Ini nilainya adalah 6. Maka poin yang sudah kita hasilkan adalah sudah nilai minimal, yaitu poinnya 32. Lalu kalau sudah terkumpul 32 poin, kita kemana? Kita ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini adalah kita bisa masukkan tugas tambahan yang kita emban di sekolah kita. Kita pilih. Nah, untuk SD, semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan. Untuk SD bisa, ini kita misalkan sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan bisa. Coba saya klik ya. Oke. Lalu tugas tambahan lagi. Barangkali kita juga selain itu sebagai pembimbing khusus satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Ini adalah untuk sekolah-sekolah yang ada inklusinya ini. Oke, pembina ekstrakurikuler, misalnya selain itu kita juga punya ekstrakurikuler. Nah, lalu kita berarti tadi ada 2 kegiatan ya untuk tugas tambahannya. Seandainya hanya 1, nggak apa-apa, kita pilih 1. Lalu kita lanjut lagi ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini akan muncul indikator dan perwujudan perilaku. Apa saja itu? Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini semuanya kita bisa memilih semuanya. Nah, untuk yang pertama, berorientasi pada pelayanan, kita pilih indikator perilakunya. Ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah pada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilakunya. Seandainya kita memilih salah satunya, misalnya kita pilih yang ini ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Lalu bagaimana kita mau menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini juga sudah ada pilihannya, misalkan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Kita pilih yang ini ya, supaya atau terserah kita pilih yang ini. Setelah semua kita isi, kita masuk ke menu rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Nah, di sini akan muncul dan dari apa yang kita isi tadi akan muncul poin-poinnya juga seperti ini. Oke. Setelah selesai, kita cek, kita lanjut ajukan. Dari sini, atau kita jika ingin mengubahnya, bisa kita klik ini. Oke.
mengatakan, oh saya nggak mau menerapkan disiplin positif, saya di keteraturan suasana kelas, bisa kita ubah dari sebelum rangkuman tadi kita klik. Oke, demikian penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.